Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk selalu berpasang-pasangan. Di antaranya ada surga, ada neraka, ada langit, ada bumi, ada laki, ada perempuan, bahkan ada akal dan ada nafsu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dipenuhi dengan akal. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga, pasti akan dipenuhi oleh makhluk Allah yang namanya malaikat. Ketika kita hamba Allah yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memasuki surga, pasti kita harus menjadi orang yang berakal. Begitu pula Allah ciptakan neraka. Neraka itu dipenuhi oleh iblis atau setan. Setan kalau kita kupas tuntas tentu akan menjadikan sababiah perjalanan daripada nafsu. Maka dari itu ketika di dalam kehidupan kita mengedepankan nafsu, tentu kehidupan kita akan dituntun oleh setan yang pada akhirnya masuklah kepada neraka. Hadirin wal hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akal, yang pertama ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai? Siapakah orang yang paling alim, yang paling pintar? Apa kata Rasulullah? Tentu al-aqil, yaitu orang yang mempunyai akal sempurna. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang dinamakan orang ahli ibadah? Rasulullah menjawab, al-aqil, tentu orang yang memiliki akal sempurna. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang yang memiliki akal sempurna. Dengan begitu, apabila kita melangkah, apabila kita berucap, apabila kita bergaul, tentu haruslah kita penuhi dengan akal. Dengan begitu insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pandangan-pandangan tentang sahabat kepada akal itu tadi? Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peringatan-peringatan yang menjadikan sababiah kita masuk neraka. Akan tetapi ketika kita dimasukkan surga oleh Allah, tentu orang itu akan mengikuti akal sehatnya. Dengan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengikuti akal sempurna berarti kita mengikuti perjalanan malaikat Allah yang nantinya kita akan dimasukkan surga. Apabila kita mengikuti akal yang sempurna berarti kita mengikuti ajaran Rasulullah yang nantinya kita pun juga akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mampu mengalahkan nafsu kita. Kita diberikan akal oleh Allah, jangan dikalahkan oleh nafsu kita. Ketika kita akal sehat kita mengalahkan nafsu kita, tentu kita akan lebih mulia daripada malaikat Allah. Akan tetapi ketika nafsu kita mengalahkan akal kita, tentu kita akan lebih hina daripada binatang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan dari akal. Apa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang berakal pasti selalu bertanya di jalan yang benar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, usini yanfa'uni Allahu bisyai'in. Tolong wasiatkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat untuk diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksir dzikral maut yusalliku anid dunya. Wa alaika bisukri fa inna sukra yazidu fin ni'ami. Wa aksirid du'a fa innaka
la tadri mata yustajabu laka. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian satu di antaranya harus memperbanyak ingat kematian. Ketika kita memperbanyak ingat kematian, tentu kita akan mempersiapkan sesuatu amal yang baik, sesuatu amal soleh, sesuatu ibadah yang istiqomah. Karena ketika kita mengingat kematian, selalu mengingat kematian, tentu kita akan keluar dari kesulitan-kesulitan dunia. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaika bisukri fa inna sukra yazidu fin ni'ami. Perbanyaklah kalian bersyukur kepada Allah, karena dengan kalian banyak bersyukur tentu akan selalu ditambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kalinya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggunakan akal sehat tentu bertanya kepada orang-orang yang baik, tentu akan mengedepankan akalnya yang baik. Akan tetapi ketika orang yang mengikuti nafsu, peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum dananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat akan datang, suatu zaman yang akan menimpa terhadap kalian semua. Di antaranya yang pertama, orang yang hanya selalu mementingkan kepentingan isi perutnya sendiri, tidak mau peduli terhadap orang lain, tidak mau berbagi terhadap orang lain. Akibat dari keserakahan yang kedua kalinya, wasyarafuhum mata'uhum, yang kedua kalinya letak kemuliaan seseorang terletak ada pada perhiasan semata, terletak pada pangkat dan jabatan. Walaupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak menemukan kemuliaan, karena kemuliaan di hadapan Allah yang kita dapat hanya dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu yang ketiga kalinya, akibat daripada kita mementingkan diri sendiri, akibat daripada riya yang berlebihan, yang pada akhirnya kita mengikuti nafsu kita, yang dijadikan kiblat hanya perempuan-perempuan simpanan. Ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum. Yang seperti itu tidak ada tempat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang paling jelek di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo akal kita pergunakan untuk menuju kebaikan. Akal sehat kita pergunakan untuk belajar. Akal sehat kita pergunakan untuk beribadah. Akal sehat kita pergunakan untuk menuju jalan keridhaan Allah yang melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita akan memasuki buka puasa. Ada satu amalan yang disukai oleh Allah, yaitu menyegerakan berbuka puasa, apapun hidangannya. Karena itu selamat melaksanakan buka puasa. Kita nikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga inti kita. Semoga berbekal hidangan makanan hari ini akan menjadikan kita kuat terus sampai 1 bulan yang akan datang melaksanakan ibadah puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.